Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan Putri Duyung Palembang. Kali ini kita akan membahas alun-alun Kidul Jogja atau disebut Alkid Jogja. Tapi jangan lupa pencet subscribe, like, comment, and share-nya guys, biar teman-teman juga tahu. Alun-alun Kidul sesuai namanya berarti berada di sebelah selatan atau belakang Keraton Yogyakarta. Secara administratif, alun-alun Kidul masuk dalam Kecamatan Keraton Daerah Istimewa Yogyakarta. Akses untuk menuju ke alun-alun Kidul Yogyakarta dengan mudah dijangkau dari manapun karena berlokasi di belakang Keraton Yogyakarta yang notabene jantung kota Jakarta. Kalau dari Malioboro dapat ditempuh dalam waktu 15 menit menggunakan beca atau andong. Dalam perjalanan Anda akan melewati bekas pasar burung, Ngasem, dan salah satu istana air Taman Sari. Dan jika menggunakan kendaraan umum, kemudian memilih jalur 5, kemudian turun di Pelengkung Gading menuju ke arah utara sekitar 5 menit ke arah alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul Yogyakarta dikenal dengan nama Alkid, diyakini sebagai tempat istirahat atau palareman bagi para dewa. Oleh karena itu, alun-alun tersebut sekarang ini banyak digunakan orang sebagai tempat ngeleremke hati atau menenteramkan hati banyak orang. Pada masa lalu, alun-alun Kidul Jogja ini banyak digunakan untuk acara-acara tertentu seperti latihan ketangkasan prajurit keraton, berbagai kegiatan. Latihan digelar seperti setonan ketangkasan berkuda, manahan, lomba memanah dengan posisi duduk bersila, rampok macan, lomba adu harimau, masangin, latihan konsentrasi dengan berjalan di antara dua pohon beringin, ringin kurung yang berada di tengah Alkid dengan mata tertutup. Dalam tata arsitektur tradisional Jawa dikenal istilah catur gatra tunggal, artinya 4 elemen dalam satu kesatuan. Hal ini bisa disaksikan di Keraton Yogyakarta Hadiningrat, tempat berdirinya keraton, masjid, alun-alun, dan pasar. Masing-masing sebagai pusat kekuasaan, ibadah, kegiatan rakyat, dan ekonomi. Yogyakarta punya 2 alun-alun. Satu ada di depan keraton disebut alun-alun utara, dan satu lagi di belakang yang disebut alun-alun selatan atau alun-alun kidul. Letak keraton Yogyakarta sendiri berada di sebuah garis imajiner yang menghubungkan antara Gunung Merapi, keraton, dan pantai Parangtritis. Halaman belakang kediaman Raja Jogja ini merupakan tempat syarat cerita. 2 folklore paling akrab dengan alun-alun kidul adalah tentang keberadaannya yang dibangun agar belakang keraton nampak seperti bagian depan, sehingga tidak membelakangi laut selatan yang dijaga oleh Ratu Kidul, yang konon punya hubungan magis dengan Raja Mataram. Cerita kedua adalah mitos melewati ringin kembar dengan mata tertutup. Permainan ini bernama masangin, singkatan dari masuk 2 beringin. Cara main masangin, aturan mainnya sangat sederhana. Kita hanya perlu menutup mata, lalu berjalan lurus sekitar 20 meter dari depan Sasono Hinggil menuju tengah-tengah ringin kurung, atau 2 beringin di tengah alun-alun. Itu saja. Namun lihatlah, tak mudah rupanya. Banyak sekali orang yang berusaha berjalan lurus, tapi malah berbelok ke berbagai arah, jauh dari tujuan. Tentu saja berjalan tanpa melihat pasti jauh lebih sulit ketimbang bila ada objek yang terlihat. Dipercaya hanya orang berhati bersih yang bisa tembus melewatinya. Dalam pengertiannya yang lebih luas, permainan ini menyampaikan pesan bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan, maka kita harus berusaha keras dan tetap menjaga kebersihan hati. Dan waktu itu, saat saya ke sana, ada yang paling senang naik mobil sepeda atau sepeda mobil. Seru, dia berputar, ya pakai tiket juga, bayar juga, tapi seru, dia muter ke arah lapangan atau alun-alun itu. Sudah itu bisa berbalapan dengan mobil lain. Terus disediakan juga laptop di situ, jadi bisa melihat musik di situ. Oh ya, selamat menikmati menyaksikan video saya dan foto-foto saya.
kunjung kembali.